Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, kita bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita datang kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat, betapa hebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan betapa hebat. Berkuasa di mana? Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia Allah kita yang hebat atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Allah kita yang hebat. Dia Allah kita yang dahsyat. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menolong kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, kami percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh,
bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Melindungi kami, menolong kami. Kami yakin pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur dalam kehidupan ini memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang selalu ada buat kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap pengagungan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Keberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai perlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Biar kuat kuasa-Mu, urapan-Mu ada dalam hamba-Mu. Dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu akan mendapatkan berkat. Kehidupan kami akan diubahkan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Hiduplah Bijaksana. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, tanda-tanda zaman membuktikan bahwa kita telah memasuki akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah begitu banyaknya kesusahan demi kesusahan terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah gempa bumi yang intensitasnya semakin hari semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan hidup dan susahnya perekonomian yang harus kita alami, dan semakin banyaknya penyakit maupun wabah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Untuk dapat bertahan dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin kacau, tentu tidaklah mudah. Untuk bisa bertahan di dalam dunia yang semakin hari semakin susah, tentu tidak gampang. Diperlukan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Sikap dan hidup yang bijaksana membuat kita bisa menyelesaikan masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sikap hidup yang bijaksana membuat kita bisa mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang bijaksana? Alkitab pada pagi hari ini mengisyaratkan ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perbuat agar hidup kita bisa menjadi hidup yang bijaksana. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana, kita harus memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Kita harus memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini banyak orang lebih suka memperhatikan orang lain daripada memperhatikan dirinya sendiri. Hari-hari ini banyak orang lebih suka melihat kesalahan orang lain dibanding melihat kelemahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dibanding melihat kekurangan yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak melakukan hal seperti ini. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Saudara, yang terjadi sekarang, kita lebih sering mengkritik kekurangan orang lain daripada introspeksi diri sendiri. Kita lebih sering menyerang orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Kita lebih sibuk melihat apa yang menjadi kekurangan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Mari, saatnya kita bercermin. Alkitab mengajarkan kita
untuk bisa memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana perbuatan kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 9, Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, saya bacakan. Alkitab berkata seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Memperhatikan diri kita. Sudahkah apa yang baik, apa yang suci, apa yang berkenan kepada Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya, hidup kita, perbuatan kita tidak memperkenankan hati Tuhan. Oleh sebab itu, untuk bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana, perhatikan dengan seksama diri kita terlebih dahulu. Introspeksi kehidupan kita, baru kita memperhatikan apa yang orang lain lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana? Yang kedua, untuk menjadi bijak, kita harus punya kerelaan hati untuk dibentuk. Kita harus memiliki kerelaan hati untuk dibentuk. Saudara, jangan seperti orang bebal, tetapi sepertilah orang arif. Orang bebal walaupun berkali-kali diingatkan, tetap tidak mau berubah. Berbeda dengan orang arif. Orang arif mau berubah, mau belajar dari kesalahan yang dilakukan selama ini. Kalau kita saat ini ditegur lewat firman Tuhan, mari jangan keraskan hati kita. Mari jangan tersinggung. Itu tanda bahwa kita dicinta oleh Tuhan. Itu tanda kita disayang oleh Tuhan, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik kehidupan kita. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kehidupan kita, untuk menyatakan kesalahan kita di dalam kebenaran, saudara. Mari kita buka ayatnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari buka hati kita. Siapkan kehidupan kita untuk dibentuk lewat firman Tuhan. Siapkan kehidupan kita untuk ditegur oleh firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita menjadi orang yang bijaksana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana? Untuk menjadi bijak, ada harga yang harus kita bayar, saudara. Ada harga yang harus kita bayar supaya kita menjadi umat Tuhan yang bijaksana. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara, kata usahakanlah artinya ada satu upaya yang sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada effort, ada niat yang betul-betul timbul dalam kehidupan kita. Ada semangat yang keras untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Inilah yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar. Agar kita bisa hidup bijaksana di akhir zaman ini, kita membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Kita membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh disertai dengan kerja keras, plus dengan semangat yang menggebu-gebu. Karena dunia selalu saja berusaha merintangi kita untuk tidak mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kuasa kegelapan selalu berusaha dan merintangi kita supaya kita tidak mengerti akan apa yang menjadi keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan.
Saya yakin kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu sukar. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam Engkau. Sehingga kami dapat menjadi pemenang demi pemenang di dalam menghadapi masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga walaupun masalah menerpa kehidupan kami, walaupun persoalan menerpa kehidupan kami dapat mengatasinya bersama dengan Engkau. Berkati Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, usaha pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, masa depannya Tuhan, kiranya Kau mau berkati Bapa. Kami yakin dan percaya, berkat-berkat yang terbaik akan Kau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan kekurangan, mereka yang sudah lama tidak berbakti Tuhan. Kiranya Kau mau tolong, berikan mereka kesetiaan, berikan mereka kesembuhan Tuhan, berikan mereka berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan bahwa sungguh Engkau Tuhan dan Juru Selamat penolong kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemerintah kami yang saat ini sementara berusaha mengatasi wabah virus COVID-19 Tuhan. Kiranya Kau mau tolong, berikan hikmat akal budi Bapa, sehingga virus ini, wabah ini bisa cepat berlalu di dalam negara kami Tuhan. Kiranya Kau mau tolong kami semua Tuhan, jauhkan kami, lindungi kami Tuhan daripada penyakit ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, belas kasihan Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintahan kami Tuhan, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kiranya Kau mau tolong bangsa kami, tolong kota kami tercinta Tuhan. Jauhkan dari berbagai macam mara bahaya, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata,